Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad Al-Fadhili Al-Fatihah. Kita lanjutkan pembahasan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah merinci secara global ya. Apa saja Al-50 itu? Apa saja kemarin? 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul. Nah, dari ke-50 tadi itu nanti ini akan dibahas secara terperinci satu-satu, mulai dari dalilnya, kemudian penjelasannya bagaimana, maknanya seperti apa, akan dibahas seperti itu. Mulai dari yang pertama yaitu sifat wajib bagi Allah. Lalu sampai hari ini al-awwalu minas sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu utawi kang pertama, al-awwalu utawi kang pertama, minas sifati saking piro-piro sifat, minas sifati saking piro-piro sifat, al-wajibati kang wajib, al-wajibati kang wajib. Lahu ta'ala kedue Allah ta'ala, lahu ta'ala kedue Allah ta'ala. Iku al-wujudu siji sifat wujud, iku al-wujudu siji sifat wujud. Waktu lifa lan den persulayaaken atau perdebatkan, diperdebatkan atau diperselisihkan. Waktu lifa lan den persulayaaken fi ma'nahu ing dalem maknane sifat wujud, fi ma'nahu ing dalem maknane sifat wujud. Fakola mongko dawuh, fakola mongko dawuh, sinten ghairul imamil asy'ari, liyane Imam Asy'ari, sinten ghairul imamil asy'ari, liyane Imam Asy'ari. Waman lan wong, waman lan wong tabi'a kang ngenut sapa man, tabi'a kang ngenut sapa man hu ing Imam Asy'ari, hu ing Imam Asy'ari. Al-wujudu utawi sifat wujud, al-wujudu utawi sifat wujud, iya yo sifat wujud, iya yo sifat wujud, iku al-halu kahanan, iku al-halu kahanan, al-wajibatu kang wajib, al-wajibatu kang wajib, lidzati maring zat, lidzati maring zat. Madamat selagine ono,
madamat selagi ne ono opo adzatu zat wa hadhil halu utawi ikilah keadaan atau kahanan, wa hadhil halu utawi ikilah kahanan iku laku lalu ora den ilangi opo hal, iku laku lalu ora den ilangi opo hadhil hal bi'allatin kelawan siji ilat atau sebab, bi'allatin kelawan siji ilat atau siji sebab. Pertama di sini yang paling sering ya didengar, yang pertama sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat wujud. Al-awwalu minas sifati al-wajibati lahu ta'ala al-wujud. Wujud itu adalah sifat Allah yang pertama, sifat wajib yang pertama. Nah, memang biasanya wujud ada, gitu saja kan kita tahu ya. Ternyata makna dari wujud itu di sini diperselisihkan, diperdebatkan. Di sini yang memperdebatkan maknanya yaitu dituliskan kalau di kitabnya Wailul Imamil Asy'ari, selain Imam Asy'ari. Siapa yang selain Imam Asy'ari? Yang selain Imam Asy'ari itu adalah Imam Ar-Razi. Jadi di kitab itu kadang tidak langsung menyebutkan nama imamnya siapa, gitu ya. Jadi di situ disebutkan Wailul Imamil Asy'ari. Kenapa kok gak langsung disebut Imam Ar-Razi misalnya? Karena ada imam-imam yang lain yang berpendapat seperti itu, sehingga tidak langsung disebutkan Imam Ar-Razi misalnya. Jadi di situ kalau Imam Asy'ari berarti pendapatnya bukan yang ini, tapi pendapat lain. Kalau pendapat selain Imam Asy'ari dan para pengikutnya, matabi'ah itu berarti mutabi'innya Imam Asy'ari. Wujud itu apa maknanya? Wujud al-wujudu hiya al-halu al-wajibatu lidzati madamatit datu, yaitu keadaan yang wajib bagi suatu zat selama zatnya itu masih ada. Jadi kalau misalnya ada sajadah ya, sajadah ini wujud sifatnya selama sajadah ini ada. Kalau sudah nggak ada, entah mana rusak atau yang lainnya, baru sifatnya itu hilang. Jadi selama sajadah ini ada, maka sifat wujud itu yang menempel di zatnya itu, di zatnya sajadah itu. Sifat wujud bagi Allah juga seperti itu. Adanya Allah itu ya ada terus selama zatnya Allah itu ada. Selama zatnya Allah ada, maka sifat wujud itu juga ada. Pokoknya kalau sesuatu itu masih zatnya itu kayak bendanya ya. Jadi zat itu bendanya, wujud itu suatu sifat yang menunjukkan kalau ya zat itu ada sifatnya. Ada itu kan sifat, ada tidak ada itu kan nggak bisa dilihat ya, nggak bisa dilihat. Ya ada, nggak ada. Tapi kalau zat itu bentuknya, ya bendanya itu zatnya. Jadi kalau ada dan tidak ada itu kan kita yang menyifati. Oh itu ada, oh itu nggak ada, ya kan kita yang mensifati. Tapi kalau zatnya itu ya bendanya itu, ya sesuatunya itu zat. Nah, sifat wujud itu ada kalau menurut selain Imam Asy'ari itu keadaan yang wajib bagi suatu zat selama zatnya itu masih ada. Dan di sini dilanjutkan wa hadhil halu la tu'allalu bi'illatin, dan keadaan ini, keadaan wujud itu tadi ya, dan keadaan ini itu tidak bisa dihilangkan oleh suatu sebab. Sifat ada itu kan sifat. Misalnya ada suatu sebab ya, dia rusak tuh, tapi masih ada zatnya. Misalnya sajadahnya sobek atau mungkin kelunturan atau apa, itu kan sebab ini. Nah, sebab itu tidak bisa menghilangkan sifat adanya. Apa masih ada ya? Masih ada, ada cuma berubah saja. Jadi ilat di situ itu tidak perlu ada apa ya, dengan sebab sesuatu
apapun itu tidak bisa menghilangkan sifat si ada ini. Sifat ada ini, sifat wujud ini akan selalu ada meskipun nggak ada penyebabnya gitu. Beda misalnya sifat bagus gitu ya, sifat bagus misalnya sajadahnya bagus, dia bagus karena masih baru misalnya. Kalau sudah lama sifat barunya tadi bagusnya bisa jadi hilang, ya kan? Tapi kalau sifat wujud ada, itu dengan sebab apapun ya tetap saja tidak butuh sebab sesuatu untuk sifat itu menjadi tempel pada benda itu. Gitu. Jadi tidak butuh perantara, tidak butuh ilah, tidak butuh sebab untuk sifat wujud itu tadi. Allah juga begitu. Jadi nggak harus ada apa baru Allah itu bersifat wujud gitu. Sebenarnya begitu. Tapi nanti untuk memahami itu kita akan belajar wujud, dalilnya apa, adanya ini. Tapi kan bukan berarti harus ada dunia Allah itu wujud, ya kan? Jadi bukan harus ada dunia baru kita mengatakan Allah itu wujud, tidak. Ya Allah itu sudah wujud, entah ada dunia atau tidak, entah ada alam semesta atau tidak, ya kan? Ya, itu bukan sebagai ininya, bukan sebagai ilatnya, bukan. Gitu. Jadi gitu ya. Selanjutnya, wa makna kauniha utawi makna kauniha atau kaunuha? Wa makna kauniha utawi makna onone wujud. Makna kauniha utawi makna onone sifat wujud iku halan keadaan, iku halan keadaan. Annaha sak temene sifat wujud, annaha sak temene sifat wujud. Iku lam tartaki ora munggah apa sifat wujud. Iku lam tartaki ora munggah apa sifat wujud. Ila darajatil maujudi maring derajat maujud. Ila darajatil maujudi maring derajat maujud. Hatta tusyahida sehingga bisa den saksekaken. Hatta kok ada selanjutnya? Habis ila darajatil maujudi terus kalau saya hatta tusyahida terus baru walatan hati itu. Oke, nggak apa-apa. Walam di situ apa? Walam tanhatto lan ora mudun. Walam tanhatto lan ora mudun. Hatta itu syahidanya nggak ada lagi. Oh ada yang ada yang nggak ada. Ya wis nggak apa-apa, ada beberapa versi. Kalau yang ada tadi yang hatta itu syahidah di maknani sehingga bisa dan saksiakan. Walam tanhatto lan ora mudun apa sifat wujud ila darajatil ma'dumi maring derajat ma'dum. Ila darajatil ma'dumi maring derajat ma'dum. Hatta takuna ada. Hatta takuna sehingga ono apa sifat wujud. Hatta takunu sehingga ono apa sifat wujud. Iku adaman ora ono. Mahdon apa mahdon? Mahdon tur murni. Mahdon tur murni.
dia utawi sifat wujud iku wasitotun tengah-tengah bainal maujudi ing dalem antarane maujud itu den ciptaan den wujudaken bainal maujudi ing dalem antarane den wujudaken wal ma'dumi lan ma'dum den ilangaken wal ma'dumi lan ma'dum. Nah, ini menjelaskan lagi makna dari sifat wujud wa makna kauniha, makna dari adanya sifat wujud halan, yaitu suatu keadaan, suatu sifat yang berupa keadaan annaha lam tartaqi ila darajatil maujudi. Jadi sifat wujud itu tidak naik ke derajat maujud. Maujud itu diwujudkan, dibuat. Jadi kalau yang tadi kitab yang ada yang versi ada hatta tusyahida, yang satunya nggak ada. Hatta tusyahida itu sehingga bisa disaksikan. Sifat wujud itu kan ada itu tidak bisa naik ke tingkat maujud sehingga bisa dilihat gitu. Jadi ada itu belum tentu bisa dilihat atau tidak. Ada yang ada itu bisa dilihat, ada yang enggak, ya kan? Misalnya contoh gampangnya udara, ada apa enggak? Ada. Bisa dilihat atau tidak? Tidak. Sama dengan sifat wujudnya Allah. Sifat wujudnya Allah itu ada, tapi apakah bisa dilihat dengan mata? Tidak bisa. Tapi apakah ada? Ya ada. Nah, di sini sifat wujudnya Allah atau wujud itu ada itu tidak bisa naik ke derajat maujud sampai kita bisa lihat. Kalau maujud itu kita bisa lihat. Maujud itu diwujudkan, dibuat sajadah, ini kan dibuat. Maujud dia dibuat kan ya, diwujudkan sehingga kita bisa lihat. Oh ada sajadah, oh ada teh, ada gelas. Itu maujud karena dia dibuat sehingga kita bisa lihat. Sedangkan sifat wujud, sifat ada itu tidak harus ada ini kelihatan dari mata, itu tidak harus. Jadi sifat wujud itu tidak bisa naik ke tingkat maujud wala tanhatta ila darajatil ma'dum, dan juga tidak bisa turun ke derajat makdum, ditiadakan. Sajadah ini bisa dihancurkan, bisa sampai dia rusak, ada bisa ya. Terus kemudian teh bisa nggak ada, bisa minum itu kan ada jadinya ya. Ya ada tapi kan tidak, cuma nggak kelihatan mata, bisa menjadi makdum. Tapi kalau sifat wujud itu nggak bisa turun ke menjadi ditiadakan, itu nggak bisa. Kayak sifatnya Allah wujud, apakah bisa ditiadakan? Ya, nggak bisa. Gitu. Jadi sifat wujud itu tidak bisa naik ke derajat maujud, juga tidak bisa turun ke derajat makdum. Sehingga di sini hatta takunu adaman makson, sehingga kalau makdum itu ya, kalau tadi maujud itu bisa disaksikan, kalau makdum itu menjadi adaman, menjadi tidak ada. Tetapi sifat wujud itu hiya wasitotun bainal maujudi wal makdumi, ada di tengah-tengah antara sifat wujud dan sifat makdum. Jadi dia di antara yang enggak maujud sehingga bisa dilihat, yang enggak makdum sehingga bisa dihilangkan. Gitu, ada di antaranya, tengah-tengah gitu ya. Ya memang kalau belajar tauhid, makna-makna dari berbagai sifat itu agak bukan ilmu yang kelihatan kata gitu ya. Jadi itu ya bukan awal-awal. Memang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memaknai itu dengan mempelajari apa yang sudah kita baca. Jadi bukan kayak misalnya tajwid atau belajar Quran, hadis itu yang kelihatan sampai bisa
langsung praktekkan atau gimana, itu kan nggak tahu. Misalnya belajar ini terus mengamalkannya, mempraktekannya bagaimana, itu kan tergantung dari diri masing-masing. Karena tauhid itu lebih ke pemikiran, lebih ke bagaimana berpikir, bagaimana memaknai dari sifat-sifat. Meskipun kalau secara sederhananya kan cuma aku 50 gitu kan ya, hijau dan seterusnya. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam, mempelajari satu persatu dari sifat-sifat itu tadi, yang kita pakai itu adalah pemikiran tadi itu, berpikirlah istilahnya. Gitu ya. Oke, beda kayak ilmu fikih misalnya, itu kan beda ya. Atau amalan-amalan. Sekarang tanggal 1 Dzulhijjah ya. Ya misalnya puasa 1 Dzulhijjah sampai misalnya tanggal 9 Tarwiyah Arafah misalnya gitu. Tarwiyah Arafah itu kan ilmu yang ya sudah kalau dilakukan ya kelihatan gitu ya, puasa gitu saja. Tapi kalau yang model tauhid seperti ini itu akan sangat berbeda. Kita mengamalkannya ya dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita memaknai sesuatu itu tadi gitu. Agak berbeda nih. Oke. Biasanya puasanya 89 atau dari 1? Dari 1. Berarti puasa apa pantas Iya. Mulai dari 1 sampai 9. Insya Allah ya. Jadi kalau puasa itu sahur biasanya di sini gimana? Masak. Oh, masak. Satu nana teng magic ada magic ada kayak lauknya. Lauknya beli sendiri. Masak juga. Oh, kalau masak ini gantian apa? Sarung. Oh ya, masih. Tapi kalau dulu biasanya pas banyak. Kalau banyak yang kuliah biasanya pun beli. Oh, sabun kali. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa Dzulhijjah. Yeay. Lemes kabeh soalnya puasa. Kalau kajinya habis maghrib, kan sudah buka, jadi sudah ceria lagi. Sekarang kan masih jam-jam rada goblok ya. Apalagi puasa ya, jam-jam ini kan sudah energinya itu di tingkat paling bawah itu loh. Jam-jam kritis. Ya benar, jam-jam kritis. Oke, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Meskipun rada berkumpul positif, nggak positif gitu nggak masalah. Kan puasa berarti double, berarti pahalanya double. Ngaji, puasa, puasa sunnah lagi ya. Kalau puasa sunnah itu kan, ya nggak tahu ya, itu kadang pemikiran saya sendiri ya, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Kalau puasa Ramadan itu kan semua orang puasa ya kan, semua orang puasa, jadinya ya biasa aja semuanya puasa. Tapi kalau puasa yang sunnah model begini itu kan nggak semua orang puasa ya. Jadi nggak semua orang puasa, terus sampai puasa dewe itu kan effortnya lebih daripada puasa Ramadan, bisa jadi. Cuman kalau masalah pahala kan bukan hak kita, bukan hak prerogatif kita yang kasih itu kan ya, itu kan dari Allah. Cuman kalau masalah effort itu menurut saya lebih susah puasa sunnah daripada puasa Ramadan. Terus Ramadan kan puasa gampang kan. Maksudnya ya sudah kamu aja mau puasa. Tapi kalau puasa sunnah biasanya beratnya itu minta ampun. Apalagi kalau misalnya kuliah teman-temannya pada nggak puasa, cuma puasa sendiri, berat kan? Apalagi udah gitu ada misalnya acara terus sempat konsumsi gratis, bagus, sama berat lagi. Goyah. Berat lagi. Ya, memang tantangannya begitu kalau puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan kan nggak mungkin dapat konsumsi, ya kan? Paling buka bersama, dan itu kan pada saat berbuka. Tapi kalau puasa sunnah kan mesti maksudnya nggak masuk. Masa misalnya ada acara hari Senin Kamis misalnya, terus konsumsinya nggak ada, nanti diganti pas pada saat buka kan ya nggak juga kan ya. Bedanya itu. Oke, lanjut kita lanjutkan. Fawujudu Zaidin utawi wujude Zaid. Fawujudu Zaidin utawi wujude Zaid. Matalan hale umpamani iku halun keadaan wajibatun kang
wajib lidzatihi maring zate zaid, lidzatihi maring zate zaid. Ai tegese latang faku ora pisah-pisah latang faku ora pisah-pisah opo hal latang faku ora pisah-pisah opo hal anha saking zaid, anha saking zaid. Wa makna qaulihim utawi maknane pendapate piro-piro ulama, wa makna qaulihim utawi maknane pendapate piro-piro ulama iku la tu'allalu ora den ilangi apa wujudnya saya tadi ya, iku la tu'allalu ora den ilangi apa wujud bi'illatin kelawan siji ilat, bi'illatin kelawan siji ilat, kelawan siji sebab. Annaha sak temene hal, annaha sak temene hal iku lam tansya ora muncul apa hal, iku lam tansya ora muncul apa hal ansyain saking suwiji-wiji, ansyain saking suwiji-wiji. Bi khilafi kauni Zaidin kelawan pasulayane onone Zaid, bi khilafi kauni Zaidin kelawan pasulayane onone Zaid. Iku qadiron berkuasa, kuwasa, iku qadiron kuwasa. Masalah ing dalem umpamane, masalah ing dalem umpamane fa innahu mongko sak temene qadiron, fa innahu mongko sak temene qadiron iku nasya'a muncul apa qadiron, iku nasya'a muncul apa qadiron. An qudratihi saking kuwasane Zaid, an qudratihi saking kuwasane Zaid. Nah, ini dicontohkan sifat wujud itu, tapi kan sebenarnya yang dibahas adalah sifat wujud bagi Allah. Tapi di sini diberi contoh itu disandarkan kepada manusia Zaid itu supaya lebih mudah kita memahaminya. Tapi bukan berarti sifat wujudnya Zaid dan sifat wujudnya Allah itu sama, beda ya. Jadi sifat wujudnya manusia dan sifat wujudnya Allah itu berbeda. Kalau sifat wujudnya Allah itu ya wujud ada gitu, tidak harus ada apa-apa. Nah, di sini dicontohkan fawujudu Zaidin, masalah contohnya ya, wujudnya Zaid itu contohnya, wujudnya Zaid halun wajibatun lidzatihi, suatu keadaan yang wajib bagi zatnya Zaid. Zaid itu ada zatnya, misalnya si A ada ya, namanya orang Zaid gitu.
Maka sifat wujud itu adalah suatu keadaan yang wajib bagi zatnya zahid itu. Misalnya nih teh ya, ini zatnya teh di dalam gelas. Sifat wujud itu ya wajib bagi teh ini karena ini kan zatnya, bendanya ada. Maka sifat wujud itu ya wajib ada juga karena bendanya ada. Sajadah, zatnya ada kelihatan. Maka sifat wujud itu juga wajib bagi si sajadah ini karena ada dia. Jadi kayak zat dan wujud itu suatu yang tidak terpisahkan. Kalau zatnya ada ya wujudnya berarti ada gitu. Kalau kitab ini kitab wujudnya zatnya ada, berarti wujudnya juga ada. Kalau zatnya ada, maka wujudnya juga ada. Halun wajibatun lidzatihi, suatu keadaan yang wajib bagi suatu zat, itu adalah sifat wujud. Wujudnya saya seperti itu. Tegese maksudnya adalah latan fahu anha, tidak terpisahkan antara zat dan wujud itu tadi, tidak terpisahkan satu sama lain. Wa makna qaulihim la tu'allalu bi'illatin, dan menurut pendapat para ulama, la tu'allalu bi'illatin tidak tergantung pada sebab, tidak tergantung pada sebab. Sifat ada itu kalau misalnya tidak bisa dihilangkan oleh suatu sebab. Misalnya teh ini ya, ini kan sekarang teh, terus misalnya sudah tersimpan lama gitu, terus dia jadi teroksidasi misalnya, teroksidasi apa ya? Tidak ngerti ya kayak gini. Sudah lama terus dia pudar gitu kan, warnanya misalnya pudar warnanya. Nah, kepudaran warna itu adalah suatu sebab, itu tidak bisa menghilangkan sifat wujudnya si teh. Wujudnya tetap ada meskipun dia pudar. Misalnya kitab ini dulu bagus ya, itu suatu bagus, terus sifat bagus, sudah lama jadi jelek. Tapi kelamaan dia ada atau sifat dia berubah menjadi jelek itu tidak bisa menghilangkan sifat wujudnya. Sifat wujudnya itu tetap ada, tidak bisa dihilangkan oleh suatu sebab. Lalu bi'illatin, tidak bisa dihilangkan sifat wujud itu oleh suatu sebab. Anha lam tansha' an syai'in, tidak bisa, maksudnya ya sesungguhnya keadaan itu tidak bisa muncul dari an syai'in, dari sesuatu. Jadi sifat wujud itu kayak yang paling utama lah, pokoknya ada zat ya ada wujud. Tidak harus ada sesuatu sehingga dia bisa muncul. Kalau sifat misalnya jelek itu kan sifat yang bisa muncul karena sesuatu, karena sudah lama misalnya usianya, atau karena memang dia mengalami sesuatu jantung apa, misalnya HP bagus, terus kemudian ada sifat lagi jelek, ada sifat bagus ada jelek. Kenapa kok jelek? Karena habis jatuh. Nah itu sebab ya, ada sebabnya karena jatuh, maka dia punya sifat jelek. Atau pecah kacanya, itu kan sifat ya. Nah kenapa kok begitu? Karena dia habis jatuh, ada sesuatu yang membuat dia memiliki sifat itu. Tapi kalau wujud ya enggak, ya pokoknya zatnya ada ya wujud itu ada gitu. Tidak harus ada sesuatu supaya dia memiliki sifat wujud. Pokoknya zatnya ada ya dia berarti punya sifat wujud gitu. Nah di sini dibandingkan di khilafi qauli Zaidin qatiron, ada sifat yang lain dan di dalam diri Zaid, yaitu berkuasa. Zaid itu punya dua sifat. Yang satu sifat wujud, yang kedua sifat qadiron, berkuasa. Kalau sifat wujud itu dia ada, tidak harus ada sesuatu supaya dia menjadi sifat wujud. Yang penting ada zatnya saja dia sudah punya sifat wujud. Tapi kalau qadiron, makalan di situ dicontohkan, fa innahu masya'an qudratihi. Sifat berkuasa itu muncul karena ada kuasanya Zaid. Misalnya dia berkuasa karena menjadi seorang pejabat gitu ya. Nah, kekuasaannya kan pejabat itu, sehingga dia memiliki sifat berkuasa. Ada sesuatu yang membuat dia memiliki sifat berkuasa itu. Berbeda dengan sifat wujud, tidak harus dia menjadi apa-apa, ya yang penting ada gitu kan, ya sudah wujud gitu. Kalau wujud itu sifat yang tadi disifatkan dengan latu'an lalu bi'illatin, itu wujud. Tapi kalau tu'an lalu bi'illatin itu qadiron tadi itu.
Ya. Jadi kalau tidak butuh sesuatu, tidak harus ada sebabnya, itu masuknya ke wujud. Tapi kalau ada sebabnya itu bisa yang lain, bisa kotiron, bisa misalnya hidam atau yang lain, nanti akan dibahas di selanjutnya ya. Tapi kalau wujud itu laku lalu billahi, itu kayak semacam kata kuncinya kalau kita membahas sifat wujud. Wujud itu tidak harus ada sesuatu yang membuat dia menjadi memiliki sifat itu. Jadi kalau sebenarnya kalau kita bukan dengan manusia itu kan macam-macam ya, ada yang baik, ada yang jelek dan yang lainnya, itu mesti dia memiliki kayak sebab dia menjadi seperti itu. Ada orang jahat misalnya, atau pokoknya nggak baik lah gitu ya, bad boy, bad girl atau yang lain. Nah, dia menjadi punya sifat seperti itu mesti selalu ada sebabnya. Entah misalnya lingkungannya, keluarganya atau yang lain. Tidak mungkin orang itu tiba-tiba menjadi jahat gitu, tidak. Ya, mesti ada penyebabnya dia menjadi seperti itu. Beda kalau wujud, dia ada ya memang karena dia wujudnya ada yang menjadi ada itu. Jadi kalau apapun sifat selain wujud itu mesti ada penyebabnya, penyebab menjadi seperti itu. Gitu. Kalau kita bukan ya, tapi karena ini kan bahasanya sifat wujudnya Allah. Kalau sifat wujudnya Allah, ya tidak ada yang menyebabkan Allah itu bersifat wujud. Ya karena dia Allah itu ada zatnya, maka Allah bersifat wujud. Gitu. Manusia juga gitu sebenarnya. Orang manusia hidup itu hidup saja itu sudah patut disyukuri, hidup saja. Kayak saya pernah baca satu quotes gitu ya, kan misalnya anak zaman sekarang quotable. Appreciate that you are alive, gitu ya. Jadi apresiasilah bahwasanya kamu itu sudah hidup saja itu sudah patut disyukuri gitu. Appreciate that you are masih hidup sampai sekarang, apalagi sekarang kan lagi pandemi yang orang meninggal itu kayaknya gampang banget ya. Jadi kita masih hidup saja itu sudah hal yang sangat patut disyukuri ya gitu. Karena kadang kan hidup itu ya maksudnya kadang gampang aja orang hidup itu kan bukan suatu hal yang patut, bukan yang membanggakan gitu loh. Orang bisa hidup itu kan bukan suatu hal yang membanggakan, banyak orang bisa hidup. Tapi kalau sekarang orang yang bisa hidup bertahan, apalagi di musim pandemi itu kan orang-orang memang yang sudah pilihan, orang-orang yang sudah kebal melalui seleksi alam ya. Kalau nanti sampai pandemi ini sudah berakhir misalnya, terus kita masih diberikan kehidupan, insya Allah amin ya, diberikan kehidupan, itu berarti kita kan orang-orang yang survive, orang-orang yang memang sudah terpilih, orang-orang yang bertahan dari keadaan alam yang sangat tidak karu-karuan gitu kan ya. Bukan maksudnya kalau sudah meninggal berarti sudah terseleksi ya. Kita orang-orang yang sudah terseleksi, yang sudah pilihan di antara orang-orang yang lain ya, semoga amin. Ya begitu tadi, kehidupan itu perlu disyukuri lah. Mata itu saja kayaknya. Mungkin itu saja dari saya. Ini sebenarnya yang selanjutnya masih bahas wujud sih, karena wujud ini agak panjang pembahasannya. Tapi kita lanjutkan di minggu depan mau. Minggu depan itu Idul Adha ya Pak? Jumat. Oh berarti nggak masalah ya, hari Jumat. Jumat itu tanggal 31. Oh 31. 31 berarti masih masuk kan ya, bukan hari Rabu, bukan hari Jumat. Sholat Idul Adha-nya di mana? Di masjid sini, masjid hijau. Apa yang namanya? Al-Ikhlas. Oh, di situ. Sholat di situ. Tapi tetap sholat ya. Dulu pas Idul Fitri pada sholat apa? Di rumah itu, maksudnya di rumahnya masing-masing ada. Ada. Tetap sholat Idul Fitri. Soalnya banyak teman-teman saya di Malang itu daripada susahnya nih, karena kan nggak semua masjid itu mengadakan sholat Idul Fitri. Jadi banyak yang nggak sholat Idul Fitri karena nggak ada tempat untuk sholat Idul Fitri. Ya ada mungkin jauh gitu. Oh kalau di rumahnya masih di sholat Idul Fitri. Pakai jarak-jarak. Namun pakai masker mawon. Oh pakai masker aja. Nggak cukup soalnya ya kalau pakai masker. mungkin nggak cukup. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat ngabuburit ya di sini. Karena ya sudah ngabuburit ya.
Oke. Wa wujuduhu halani qaimani bidzatihi wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Kita satu ustazah.